melatih diri yang kokoh. Ada mujahadah. Inilah dia pokok-pokok di dalam tasawuf. Jangan berbicara tasawuf terlalu jauh karena dari baca, karena hanya akan tersimpan di dalam kepala. Dia tidak akan terasakan di dalam dadanya, di dalam kehidupannya, dan itu bukan pakaiannya, bukan jubahnya, bukan adabnya, bukan akhlaknya. Karena orang yang istiqomah di dalam zikirnya, indah kata-katanya, indah perangainya, indah di dalam dadanya, keinginannya berbuat baik kepada umat manusia dan makhluk yang lain. Para sahabat, tadi kita mendengarkan Syekh Jordani Salam di dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang sifat-sifat qalbi. Sesungguhnya sebagian tadi sudah saya terangkan lebih dahulu malahan sifat-sifat itu dan keadaannya. Akan tetapi saya melirik nanti dari satu sisi yang biasanya terasa oleh kita, menggelora di dalam dada kita, tetapi tidak tersadari di dalam kehidupan. Adapun ilmu-ilmu pengetahuan yang kita dengarkan tentang tasawuf ini, entah kita mendengarkan dari beberapa orang syekh atau membaca di dalam kitab-kitab, lalu kita pandai di dalamnya dan mengerti maksudnya, menurut sudah barang tentu kalau tasawuf itu menurut kadar makomnya, kadar keimanannya. Bahasa mengerti itu bertahap-tahapan, sudah barang tentu satu dengan yang lain karena berlainan interpretasinya. Maka itu pun apabila kita lalai di dalamnya, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Inilah dia sifat-sifat hati yang diterangkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin tadi. Di minggu-minggu lalu kita menerangkan tentang sifat-sifat haiwaniyah, bahimiyah, sifat-sifat kehewanan yang ada dan menggelora di dalam dada. Sifat-sifat hewan yang ada di dalam hati kita itu komplit menurut kadarnya yang sedang bangkit dan menggelora. Ada kebencian di dalamnya. Lihat sebuah binatang yang berkaki 4, berbuntut, agak panjang begitu. Kalau melihat kebencian atau kecurigaan, nah ini salah satu sifat haiwaniah juga. Agak mengaum barang sedikit itu. Giginya, taringnya diperlihatkan kepada kita. Kita juga ada. Bahkan kita lebih jahat dari si kaki 4 tadi. Apa gerangan? Kita punya kemunafikan. Tapi dia tidak punya munafik. Kalau begitu siapa yang lebih jahat? Si yang menggonggong itu atau hati kita lebih jahat? Karena kita kebencian bisa menggantinya dengan mimik yang di dalam keberpura-puraan. Sedangkan hewan tadi tidak seperti itu. Aslinya dia keluar. Atau ada juga di dalam hati kita yang langsung aslinya keluar. Keserakahan. Nah, ini minggu lalu sudah diterangkan oleh saya. Keserakahan. Kebencian di dalamnya. Ada lagi malas. Malas.
Ini sifat-sifat an-nafs ini semua. Lalai, ghaflah tadi disebut. Apa? Bersenang-senang. Apa bahasa yang pantas? Leha-leha begitu. Kalau bahasa kita ya. Kemalasan dan berleha-leha. Ini sifat-sifat an-nafs semuanya. Dan ini dirasakan oleh manusia setiap hari. Dan itu bercokol, an-nafs itu ada di dalam hati kita. Bila kita lalai di dalamnya, bila kita tidak mewaspadai, tadi disebutkan 4 sifat. Kalau saya mengajinya tentang anasir, Nabi menyebutnya tentang 4 sifat tadi, jenis-jenis sifat manusia yang menggelora di dalam dada. Belum lagi ada kejenuhan, jenuh. Seseorang misalnya masuk ke dalam halaqah zikir kita di sini. Oh, sebelum berthariqah, maka di sini dan di Banten itu biasanya diijazahkan dulu ilmu asrar. Cara mewiridkannya. Ada yang memakai berpuasanya sangat lama. Lalu tata cara mengamalkannya. Lalu rasa di dalam mengamalkannya. Lalu berzikir sebanyak-banyaknya. Ini patokannya adalah zikir. Agar datar hati kita. Gejolak sifat-sifat haiwaniyah tadi tidak terlalu muncul dan bergejolak yang membuat syaitan menambahnya. Dan manusia hidup di atas dunia ini menjadi keji, menjadi tega dia kepada sesamanya. Dia melontarkan sesuatu kekejian yang orang lain tidak tahu dia adalah sedang ada di dalam bidikan kekejian hati kita. Orang yang di dalam bidikan itu tidak sadar dia. Dia berhadapan dengan sang binatang yang sangat keji. Wujudnya manusia seperti kita ini. Tapi hatinya melontar. Ini sifat-sifat hati yang dibelenggu oleh an-nafs. Dan syaitan di sisi yang lain. Maka syaitan menunggangi an-nafs ini lalu mengejawantah di dalam jawarih. Ada lagi di perjalanan seperti yang tadi. Terjadi di perjalanan kekejian ini sebuah kemunafikan. Entah bahasanya berbisik-bisik kepada temannya, entah dia menggerutu sendiri karena kebenciannya. Lalu apa gerangan? Karena akalnya menilai dengan berbagai warna hati kejahatannya. Dia menilai seseorang dengan kejahatan yang ada di dalam hati kita. Semua sifat-sifat haiwaniyah ini, bahimiyah ini, menjurus membawa ke arah api neraka jahanam. Adakah kebaikan? Ada. Ini pun bila tidak ditunggangi syaitan. Sesekali melintas ingin berbuat baik, bila tidak segera kita laksanakan perbuatan baik ini, maka syaitan menungganginya, dia hanya sekilas ada di dalam hati. Lalu berubah lagi dia.
kebaikan yang ingin kita lakukan tidak jadi dilaksanakan. Apa gerangan yang terjadi? Qalb ini dulumat ilan nur. Karena berkarat tadi, terus menerus diserang di atas dunia ini dengan sifat-sifat hati dan sifat-sifat bahimiah tadi. Dia akan terhapus dengan perbuatan baik. Allah turunkan Al-Quran dan Al-Hadis. Kita harus patuh di dalamnya. Tetapi kita harus istiqomah di dalamnya. Bahasa istiqomah adalah sebuah bahasa. Dan kadang-kadang hanya dipergunakan untuk sebuah anjuran di dalam agama. Kamu harus istiqomah ya. Atau kita mendengar, barang siapa istiqomah di dalam zikirnya, di dalam wiridannya, maka kamu akan begini dan begini dan begini. Pahalanya akan begini, akan begini. Itu sudah beberapa tingkat keadaan permainan sifat-sifat hati. Yang pertama, istiqomah hanya berupa anjuran. Maka di dalam perjalanan ini, para pejalan, orang yang berjalan di jalan tasawuf, istiqomah itu harus diusahakan. Ada orang yang sudah bertahun lamanya zikir asrar, rahasia, sir, asrar jemaahnya, tapi tidak terbuka rahasia-rahasia itu di dalam asrar. Para kiai di Banten itu istiqomah di dalam asrar, maka terlihat keistimewaannya. Dari apanya? Dari zikirnya, dari membersihkan hatinya, dari keistiqomahannya. Kalau begitu, mana istiqomahmu? Mana istiqomah kita? Apakah dijadikan sebuah anjuran saja? Atau akan kita jadikan jubah kita? Berarti di perjalanan ini ada riyadah, melatih diri yang kokoh. Ada mujahadah. Inilah dia pokok-pokok di dalam tasawuf. Jangan berbicara tasawuf terlalu jauh karena dari baca, karena hanya akan tersimpan di dalam kepala. Dia tidak akan terasakan di dalam dadanya, di dalam kehidupannya, dan itu bukan pakaiannya, bukan jubahnya, bukan adabnya, bukan akhlaknya. Karena orang yang istiqomah di dalam zikirnya, indah kata-katanya, indah perangainya, indah di dalam dadanya, keinginannya berbuat baik kepada umat manusia dan makhluk yang lain. Keinginannya ada manfaat yang terus-menerus. Ketakutannya, dia muraqabahnya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terus-menerus. Untuk apa gerangan? Di samping hasil daripada zikir-zikirnya membentuk di dalam dadanya dan jadi jubahnya yang seperti itu, dia adalah sebagai payungnya di dalam kehidupannya. Agar tidak dulumat ilan nur tadi. Semua sifat-sifat bahimiah tadi. Banyak yang berjudul lalu menjadi akar dari keinginan. Keinginan, sebuah keinginan semua. Minggu-minggu lalu saya menerangkan juga tentang bagaimana bahayanya keinginan. Minggu lalu juga saya berkata, ada seorang ya Allah berdoa. Ya Allah, aku ingin tidak berkeinginan karena sangat mengerti bahasa keinginan yang diucapkan oleh hati kita, yang meronta dari dalam dada kita, mengejawantah di alam semesta ini. Semua berjudul keinginan. Tapi adakah keinginan ini
hasanah atau dolalah.